Alhamdulillah. Strike, bos. Wuhu. Bos, ugal bos. Udah ngalah, ternyata gak jadi lepas. Halo para anglers jagat raya, seperti biasa saya bersama rekan saya mancing udang gala di Sungai Kampar, Kabupaten Palawan, Provinsi Riau. Pagi ini tampak terlihat sangat ramai, belasan orang datang bersama rekan-rekannya tampak menunggu antrian sampan, di mana nantinya sampan itu digunakan untuk alat transportasi menuju ke spot pemancingan udang gala. Begitu juga dengan saya, sampan harus saya tunggu dari orang-orang lain yang baru saja selesai mancing udang gala di malam hari. Namun sebelum menonton video ini, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe. Jika suka dengan video ini, klik tombol like dan berikan komentarnya. Jika sudah subscribe, welcome to my vision. Tak menunggu lama, sampan yang kami pesan pun datang. Dan tentunya saya dan rekan mancing saya langsung berangkat menuju ke spot pemancingan. Udara yang segar ditambah lagi dengan pemandangan indah sunrise pagi ini membuat semangat mancing kami semakin bertambah. Pepohonan yang berada di pinggiran sungai seakan-akan menyambut kedatangan kami. Hehehe, halo Mas Bos. Ini kita mancing udang gala lagi di spot yang kemarin di Sungai Kampar. Ini biar kalau kemarin kan berangkat sore tuh orang Bosian, ini sekarang kita berangkat pagi tuh. Yang kemarin panen sendiri. Oke, ini Bosian rencananya mau buat channel mancing di YouTube bos. Nanti tunggu aja ya, nanti nama linknya saya letakkan di deskripsi. Jangan lupa di subscribe juga ya bos ya. Oke, didoakan semoga kita panen ikan panen udang gala yang banyak dan besar-besar. Mantap bos. Kami pun langsung mempersiapkan piranti kami beserta bahan-bahan yang lainnya seperti cacing nipah ataupun pun. Butuh persiapan yang lumayan menyita waktu ini mas bos, jadi ya memang harus dinikmatin. Ini bos, kita motong cacing cacing nipah atau pun di sini kalau dibilang pun nyebutnya. Nih, ini untuk per ekornya kalau di sini dijualnya mulai dari harga 10.000 sampai 15.000 tergantung toko. Ini kalau ini jenisnya pun yang basah, soalnya ada dua jenisnya, pun basah sama pun kering. Nih bos ya, ini kita potong sama kayak kemarin, nggak potongnya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Alasan kenapa cacing nipah ataupun pun ini saya potong 1 cm sampai 1,5 cm, karena dengan ukuran tersebut cacing dapat masuk ke kail dengan optimal, dan selain itu supaya cacing juga tidak terlalu boros. Mengingat jika 10 menit tidak ada sambaran dari udang, maka joran pun kami angkat, dan biasanya cacing sudah habis dimakan oleh gerombolan ikan-ikan kecil di dasar sungai. Jadi pergantian umpan memang sering saya lakukan. Kini saatnya saya menunggu sambaran dari udang gala. Alhamdulillah. Strike bos. Strike pertama nih bos. Well bos. Yes. Betul lu. Telurnya nih bos. Alhamdulillah itu. Bos juga dapat bos. Tuh. Mantap.
Double strike. Yang strike bos. Baru lempar. Spotnya besar bos. Wajikur. Tuh mantap kan? Mantap bro. Well. Guys, lanjutkan. Ayo bos. Joran saya pun kembali disambar lagi. Pentulan ujung jorannya memang terlihat mentul pelan. Namun jika terlalu lama tidak dicek atau diangkat, udang terkadang bisa lepas. Sehingga saya pun langsung mengangkatnya. Ya beginilah, di saat pertama narik joran memang sedikit terasa ada tarikan dari udang. Namun jika kita terlalu kuat melawan perlawanan dari udang, rilis bakal sering terjadi. Ya tetap semangat ya mas bos. Hari sudah menunjukkan jam 9 pagi. Namun pagi ini saya belum mengisi amunisi untuk perut saya, sehingga saya pun langsung menyantap perbekalan makan kami, agar mancing kami semakin kuat dan semangat. Benar saja ini mas bos. Setelah sarapan pagi saya selesai, joran saya pun langsung disambar oleh udang galah. Memang mantap. Saya menyerah. Wih, mantap bos. Wih, well. Keren nih bos, capitnya dulu wih. Tapi betul lo. Mantap tuh, bosian tuh yang strike itu bos. Nih. Oke, tapi tuh. Saya pun kembali disibukkan oleh perlawanan dari udang. Tarikan udang ini memang cukup kuat dan dalam, sehingga posisi tangan dan tubuh harus dalam posisi yang tepat, supaya ketika udang masih memberontak, kita pun masih bisa menahannya dengan tepat. Dan ketika udang sudah mengalah, maka disitulah waktunya kita menarik udang dengan cara yang pelan-pelan. Iki aku ini ada cek warga. Kedua ding. Joran saya pun kembali disambar lagi mas bos. Mantap. Strike bos. Masih belajar bos. Pentulan joran tampak sangat dalam sekali saat saya mengangkat atau menariknya. Reel pun harus saya mainkan juga, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kadang kondisi-kondisi seperti ini berbagai kemungkinan hasil yang bakal didapat di mata kail. Karena jika dilihat dari karakter berontakannya, saya juga tidak terlalu yakin ini udang galah. Karena senar pada air tersebut tampak dibawa ke sana kemari. Beda halnya dengan karakter udang galah saat ditarik. Senar tidak akan bergerak ke sana kemari, senar pun akan stabil di spot tersebut. Benar saja mas bos, seekor ikan baung pisang berhasil saya naikkan. Ikan bernama latin Leocasis micropogon ini biasanya dapat ditemukan di berbagai sungai maupun muara di seluruh Indonesia. Hanya saja jenis-jenis dari ikan baung ini banyak ragamnya, baik dari bentuk, warna maupun ukurannya. Seperti biasa, setiap 30 menit saya akan berpindah spot. Sampan pun saya ikatkan ke ranting-ranting pinggiran sungai, agar sampan tetap stabil di posisi tersebut dan tidak mengganggu joran jika sudah diletakkan di pinggiran-pinggiran sampan. Saya pun kembali melempar umpan pun dari joran. Di spot lain akhirnya saya strike.
Nah, seperti inilah karakter udang jika menarik joran atau piranti. Tarikannya memiliki khas atau karakter tersendiri. Senar akan stabil di titik atau spot tersebut. Ujung joran akan mantul secara tiba-tiba dan berhenti sendiri. Disinilah seni memancing udang, karena ketelitian benar-benar harus sangat diperhitungkan. Udang galah. Mantap bos. Strike bong 4. Udang 2. Luar biasa. Oke. Tegangan di sore ini pun masih berlanjut. Kali ini saya mencoba menarik reel dengan posisi berdiri. Karena dengan posisi berdiri, bagi saya lebih leluasa mengikuti pergerakan dari udang. Namun tetap harus hati-hati ya mas bos, karena jika kita agak sedikit oleng, maka hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Udang bos. Mantap. Jas. Senja pun telah tiba, namun saya tetap melanjutkan mancing ini karena pada malam hari pun terkadang tidak ada perbedaan yang signifikan. Udang justru jika di malam hari tetap mau menyambar mata kail saya. Ditambah lagi jika mancing di malam hari tidak terpapar dengan terik dan panasnya matahari. Hanya saja jika mancing di malam hari seperti ini, pandangan agak sedikit terganggu dengan gelapnya malam. Seperti strike kali ini, kail saya masih tetap disambar. Namun jika dilihat dari cara pentulan ujung joran dan pergerakan dari tali senar saya, sudah bisa diprediksi ya isinya apa. Strike bos, bau pisang kuning berlendir. Apalah. Lanjutkan. Ya bos. Ikannya tuh. Malam ini menunjukkan jam 1.30 malam. Sudah 3 jam saya tak kunjung strike. Namun rezeki tak kemana. Lihat joran saya yang di belakang. Dan lihat juga joran yang di belakang saya lagi. Mantap bukan? Bergerak sendiri membuat saya kaget. Begitulah joran yang sudah dimakan oleh udang. Kail yang sudah menancap di mulut dan udang pun ingin berlari untuk melepaskan kail yang tersangkut dari mulutnya. Saya pun dibuat kewalahan oleh strike udang malam ini, sehingga saya dibantu oleh rekan mancing saya. Bos, seharusnya strike 3 tapi lepas 1. Mantap tuh bos. Mantap toh, biasa. Namun siapa sangka, joran yang saya anggap udangnya lepas karena tersangkut ternyata masih mentul lagi. Jadi joran yang tadi sudah ditarik oleh udang, ternyata udangnya berpegangan di ranting-ranting dasaran sungai menggunakan kedua capitnya. Sehingga ketika joran kita lepaskan, maka udang tersebut pun akan melepaskan capitannya juga. Dan joran pun kembali ditarik oleh udang itu lagi. Mantap bukan? Ini mau aku turun apa? Ini gimana? Bos, ugal bos. Udah ngalah, ternyata gak jadi lepas. Strike 3, triple strike ini gede banget ini. Wah, mantap.